wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kaidah kebahasaan dari tokoh pahlawan Insinyur Soekarno. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Putri Amelia. Nama saya Ulan Rahmadani. Nama saya Dewi Ayu Putri Anggini. Nama saya Bisyara. Nama saya Hafsah Ramlah. Saya di sini akan menjelaskan tentang orientasi dari Insinyur Soekarno. Pada 6 Juni 1901 lahir seorang anak laki-laki yang kemudian dikenal sebagai proklamator. Kelahirannya terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Orang tuanya menamainya Kusno Surodiharjo. Tapi sekarang banyak orang mengenal pria ini dengan nama Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Bung Karno yang merupakan presiden pertama Indonesia meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan telah dimakamkan di kota Blitar, Jawa Timur. Saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa penting dari Insinyur Soekarno. Ketika berusia 14 tahun, Bung Karno bersekolah di HBS yang berada di Surabaya. Pada waktu itu, beliau mengenal Bapak Tejokronominoto dari pertemuan tersebut. Bung Karno pun bergabung dengan organisasi pemuda yang berbasis di Jawa. Perjalanan karirnya sebagai seorang proklamator dan presiden dimulai dan pertemuan tersebut. Saya di sini akan menjelaskan tentang reorientasi IR Soekarno. Ada banyak sekali nilai kehidupan yang bisa dipelajari dari tokoh bersejarah yang satu ini. Misalnya berbagai sifat yang karismatik dan menonjol yang dimilikinya, rasa cintanya terhadap negara ini dan kepemimpinannya juga bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap orang yang tinggal di Indonesia. Saya di sini akan disebutkan dari penghargaan Insinyur Soekarno 10 Januari 1951. Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum, Doctor of Law Far Eastern University Manalis, Filipina, 19 September 1951. Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 24 Mei 1956. Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum, Doctor of Law, Columbia University, New York, Amerika Serikat. Saya di sini akan menyebutkan unsur kebahasaan dari Insinyur Soekarno. Yang pertama, kata ganti pronomina. Pronomina persona Laksamana Maida, seorang kepala kantor perhubungan Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang, mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bahkan ia bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia itu. Pronomina penunjuk. Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa untuk bebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia melewati peristiwa itu setelah pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, kata kerja verbal material. Insinyur Soekarno menulis teks proklamasi yang terdiri dari kalimat yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia." Yang ketiga, kata sifat adjektiva. Lulus tahun 1920. Soekarno melanjutkan pendidikan di THS Technische Hogeschool di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada 20 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Yang keempat, kata kerja pasif Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia yang menjabat sejak 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967. Berkat jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno pun disebut sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental.
Soekarno aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Yang keenam, kata-kata penanda urutan waktu. Pagi harinya atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, pukul 10.00 WIB, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat tanpa teks. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.